AFC sampai sekarang masih belum menerima protes resmi dari PSSI. Kita udah bisa menahan imbang, wah kita syukuri. Ini kita mau targetnya hanya untuk sekedar tidak kalah atau mau lolos. Selama di balik pagelaran dunia olahraga selalu dihiasi oleh perjudian, maka selama itu pula akan ada tangan-tangan kotor yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada kawan-kawan pemuda Indonesia. Saya jumpa lagi kita bersama Adam Irham di podcast Rumah Pemuda, podcastnya anak-anak muda Indonesia. Salam pemuda, speed, smart, and solid. Hari ini kita kedatangan presenter, iya, komentator, iya, dan pengamat sepak bola. The one and only Bang Opan Lamara. Selamat datang Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kali kedua ya Bang ya? Iya di sini di Rumah Pemuda. Rumah Pemuda betul. Bang. Alhamdulillah. Ya. Bang Opan terketuk hatinya datang lagi untuk kita bahas sedikit bagaimana evaluasi timnas kebanggaan kita kemarin melawan Bahrain dengan segala macam kontroversinya dan peluangnya Bang. Iya. Langsung saja masuk ke dagingnya Bang. Kira-kira layak nggak kalau kita mempertanyakan wasit ketika memimpin pertandingan Indonesia Bahrain Bang? Iya. Sebelum kita masuk ke daging, tadi Adam sudah menyinggung ini yang kedua kalinya saya di sini. Iya. Dan buat saya kapan saja Rumah Pemuda ngundang, insya Allah kalau ada waktu saya akan selalu hadir. Alhamdulillah. Ini buat pemuda dan pemudi Indonesia kan. Iya. Dan sekaligus mencoba untuk men-trigger KNPI supaya ya jauh lebih care dunia olahraga Indonesia. Dan juga terutama sepak bola. Ya. Sekali lagi KNPI, ayo dong jangan melulu politik. Siap Bang. Oke, tadi apa yang ditanyakan silakan kita lanjut. Kira-kira layak nggak kalau kita katakanlah melayangkan protes keras kepada wasit yang memimpin pertandingan Indonesia Bahrain? Iya, di beberapa kesempatan di beberapa TV nasional satu hari setelah pertandingan itu besoknya saya menyampaikan poin seperti itu dan ini kembali saya ulangi bahwa kita mencermati atau paling tidak memetik hikmah dari dua kejadian pasca laga menghadapi Bahrain kaitannya dengan kepemimpinan wasit dan hasil pertandingan ya. Kalau tadi Adam sudah menyinggung tentang layak atau tidak PSSI atau federasi kita menyampaikan surat protes keras ke AFC, ya sangat layak dong. Sangat layak ya Bang. Iya sangat layak. Nah kebetulan ini kembali menjadi menarik nih perihal protes keras ini. Iya. Karena 2 hari yang lalu di TV-TV nasional setelah mendapatkan informasi dari teman di PSSI bahwa malam itu juga katanya PSSI langsung mengirimkan surat protes keras ke AFC. Oh langsung Bang? Langsung. Oke. Maka saya mengatakan yang sama di televisi beberapa TV nasional di keesokan harinya. Tapi ini menjadi kembali menarik, menjadi isu yang hangat karena per hari ini atau 4 hari setelah laga menghadapi Bahrain, beberapa media nasional, saya sebut saja seperti CNN misalnya, kalau kita baca di X, platform X hari ini, menyampaikan informasi bahwa AFC sampai sekarang masih belum menerima protes resmi dari PSSI atau Federasi Sepak Bola Indonesia. Nah ini kan menjadi agak simpang siur. Itu konfirmasi tuh Bang dari FIFA bahwa belum menerima. Ini yang bicara, ini yang ditayangkan oleh media hari ini adalah wawancara atau pernyataan dari Sekjen AFC, yang orang Malaysia, Dato Sri Mansur namanya, Dato Sri Mansur. Itu belum menerima. Tapi kebetulan kami penggiat sepak bola nasional itu punya grup WA, di mana di situ ada mantan ketua umum PSSI, ada exco PSSI, ada sekjen PSSI. Nah, Bang Arya, exco PSSI di platform X juga sudah menjawab, membantai itu, mengatakan bahwa tidak berselang lama setelah laga menghadapi Bahrain, PSSI sudah melayangkan surat. Jadi kita lagi ini nih, apakah kebenarannya ada di mana? Di mana sengkarta itu Bang? Iya betul, karena sekjen AFC mengatakan belum, kemudian exco PSSI sudah mengatakan sudah. Tapi sebagai orang Indonesia yang sangat memahami kegeraman ketua umum PSSI atas kepemimpinan wasit pada saat itu, saya mencoba untuk berpositif thinking, meyakini bahwa PSSI pasti sudah melayangkan surat itu.
tinggal mungkin faktor komunikasi atau bentuk protes yang seperti disampaikan oleh Sekjen FC bahwa harus detail. Protesnya di mana harus detail ya kan. Gitu. Jadi kalau bicara layak atau dia sangat layak dan harus. Bahkan harus ya Bang. Harus. Kalau tidak, jadi begini. Sepak bola dunia termasuk kualifikasi Piala Dunia ini akan senantiasa dibumbui oleh faktor-faktor non teknis. Iya. Ya, karena sudah bukan jadi rahasia umum lagi bahwa dunia olahraga, terutama sepak bola, itu punya rumah judi baik yang resmi maupun yang tidak resmi. Kalau kita berbicara rumah judi olahraga yang resmi di dunia kan ada 2 tuh yang terkenal. Satu William Hill di Inggris, kemudian di Hong Kong untuk Asia namanya Asian Handicap. Nah, Adam bayangin tuh, kalau di William Hill saja catatan beberapa tahun yang lalu, itu total uang yang berputar di rumah judi sana, itu untuk urusan olahraga dalam satu hari, itu beberapa tahun yang lalu, itu bisa mencapai 2 triliun. Gila, 2 triliun satu hari. Perputaran uang yang karena semua jenis olahraga dijudikan di situ. Bukan hanya bola. Bukan hanya bola. Oke. Nah, apalagi bola, ya kan, yang memang selalu daya magnetnya luar biasa. Pasti lebih besar bola itu. Iya, jadi selama di balik pagelaran dunia olahraga selalu dihiasi oleh perjudian, maka selama itu pula akan ada tangan-tangan kotor yang berusaha untuk mengganggu jalannya pertandingan olahraga secara fair play. Iya, diatur, secara fair. Gitu, kira-kira, ya. Bukan diatur, tapi akan ada yang berupa tangan kanan, tangan-tangan ini yang berusaha untuk mengintervensi. Menelusuri. Maka tidak heran kalau kita selalu melihat ada pertandingan-pertandingan yang dihiasi oleh keputusan-keputusan wasit yang agak kontroversial, yang nggak wajar lah, yang wajar lah, non teknis lah. Nah, oleh karena itu sekali lagi layangan protes keras dari PSSI sangat dibutuhkan. Harus ya Bang ya. Ya, supaya AFC berikut siapapun yang kira-kira tidak fair di situ itu tidak main-main. Betul. Ya, kita timnas kali ini dari sisi teknis saya menyampaikan berulang-ulang bahwa dari 3 pertandingan yang sudah kita lakoni, dari sisi teknis ya, bukan non teknis, dari sisi teknis dan materi pemain, Indonesia sudah berada pada level di mana kita sudah mampu bersaing untuk lolos ke Piala Dunia. Udah semakin bagus lah permainannya, semakin bagus indah ya Bang ya. Semakin bagus. Berkualitas. Semakin bagus. Nah, kalau dari sisi teknis, daya saing kita sudah sangat kompetitif begini, maka satu-satunya faktor yang bisa merusak cita-cita kita menjadi gagal lolos ke Piala Dunia adalah faktor non teknis. Iya, betul. Gitu. Oleh karena itu sekali lagi itu sangat layak dan harus. Bang, kita harus melakukan nota protes kepada AFC atau penyelenggara. Kira-kira kalau harus detail Bang, ada berapa poin yang harus kita kuatkan protes-protes itu? Kan kabarnya juga waktu, injury time yang bertambah banyak. Lalu VAR yang tidak adil, Indonesia dilihat sementara Bahrain tidak. Nah menurut Bang Opan apa-apa aja tuh Bang poin-poinnya Bang? Oke, jadi begini. Dalam aturan FIFA tentang pertandingan sepak bola, apalagi pertandingan resmi selevel kualifikasi menuju Piala Dunia itu kan sangat resmi, pertandingan yang dibawa pengawasan langsung oleh FIFA. Sangat bergengsi ya Bang ya. Betul, maka aturan yang didungkan adalah aturan FIFA. Nah, dalam aturan FIFA tentang pertandingan, terutama pasal yang menyangkut match duration atau waktu pertandingan, diatur bahwa wasit memang diberi kewenangan penuh untuk menambah tambahan waktu setelah waktu normal. Babak pertama waktu normalnya kan 45 menit. Maka kita selalu bisa melihat 45 ditambah 3, tambah 5, tambah 6, bahkan pasca Piala Dunia di Qatar, tambahan waktu itu bahkan terkadang semakin ekstrim ya. Kalau zaman dulu kan tambahan maksimal kita lihat tambahan 5 menit, 6 menit. Belakangan kadang-kadang tambahan ada 12 menit. Tambahan 10, 9 kan makin panjang. Begitu juga babak kedua, 45 babak kedua atau 90 menit. Kadang-kadang kita 90 tambah 8, tambah 6, tambah itu. Nah, wasit diberi kewenangan untuk memberi tambahan waktu. Tapi kewenangan itu juga diatur
di pasal itu. Nggak sebebas mungkin si wasit Tidak sesukanya dia. Iya. Nah, wasit diberi kewenangan untuk memberikan tambahan waktu berdasarkan atas alasan-alasan prinsip yang diyakininya membuat waktu pertandingan tersita. Iya. Nah, apa alasan prinsip itu diatur? Alasan prinsip itu antara lain adanya pemain yang bersandiwara, misalnya pura-pura cedera, pura-pura ini, terus jumpalitan, betul, gitu, Bang, makan waktu. Yang kedua, adanya pertandingan misalnya dihentikan karena gangguan dari penonton. Ada penonton yang gitu lempar masuk, ada apa kayak gitu-gitu. Tiba-tiba penonton yang masuk ke lapangan, ya kan? Betul. Atau adanya tindakan medis yang harus dilakukan di lapangan, misalnya ada yang cedera, kemudian cukup lama, Bang, ya? tim medis masuk ke lapangan. Itu kan pada saat itu pertandingan dihentikan tuh, di stop, dan dikompensasi waktunya. Betul. Dan waktu-waktu yang terbuang itu yang diyakini oleh wasit dikompensasikan di penghujung pertandingan, setelah waktu normal selesai. Betul. Biasanya misalnya di babak kedua kan 90 menit. Kurang dari 2 menit atau 1 menit, itu wasit di tengah akan memberikan aba-aba ke pinggir lapangan atau ke wasit yang ada di ruang VAR, dan dia meminta tambahan waktu. Misalnya saya wasit nih. Dia langsung nyebut angka tuh, Bang, tambahannya berapa menit, dia langsung gitu sebut, ya. Dia langsung tambahan waktu 5 menit, tambahan 3 menit, tambahan 6 menit gitu. Nah, itu konteks kewenangan terhadap wasit. Kalau kita berbicara tentang pertandingan antara Bahrain menghadapi Indonesia, kan yang menjadi polemik, yang menjadi kontroversi sampai hari ini adalah tambahan waktu 6 menit, tapi dilebihkan lagi oleh wasit. Artinya wasit sudah mengambil kebijaksanaan untuk menambah waktu, 6 menit. Tapi yang menjadi kontroversi adalah dia menambah lagi waktu dari tambahan waktu. Tanpa pemberitahuan atau berarti itu inisiatif pribadi si wasit. Kan tadi saya sudah sampaikan bahwa wasit diberi kewenangan penuh untuk menambahkan waktu jika ada kejadian-kejadian di lapangan yang mengganggu jalannya waktu pertandingan. Kan tadi saya sampaikan begitu. Saya berikan contoh apa-apa itu misalnya. Dia sudah sebut 6 menit penambahannya. Betul, 6 menit. Nah, 6 menit itu bisa kita terima. Bisa kita terima. Tapi yang menjadi problem, menjadi kontroversi kemudian adalah setelah 6 menit habis, kan dia bermain terus sampai menit ke-9. Artinya ada kelebihan 3 menit. Terlewat sampai 3 menit. Betul, sampai Bahrain mencetak gol kan. Mencetak golnya Bahrain itu 9 menit 90 ditambah 8 menit sekian detik, hampir menit ke-9. Udah melewati 6 menit. Nah, kalau Adam mencoba untuk membuka YouTube, mencoba untuk menonton, menyaksikan rekaman pertandingan itu, terutama di injury time, yakni dari menit ke-90 sampai 96, maka sekali lagi saya berulang-ulang tuh nonton itu, rekaman itu. Saya tidak melihat ada hal-hal yang bersifat prinsip yang membuat wasit harus menambahkan gitu. Dari 6 menit menjadi 9 menit. Tidak ada hal prinsip. Karena sepanjang menit ke-90 sampai menit 96 berjalan dengan normal. Nggak ada eksiden. Tidak ada eksiden. Tidak ada peristiwa-peristiwa yang makan waktu. Betul. Tidak ada peristiwa-peristiwa yang prinsip yang membuat waktu terhenti atau menyita waktu pertandingan berjalan normal. Jangankan, jadi kan kita berbicara 6 menit nih. Tambahan waktu resmi yang terpampang di layar TV kan tambahan 6 menit. Di skrinnya pojok kanan atas itu tapi kan Bahrain mencetak gol menit 98 40 detik sekian atau 50 detik. Udah mau 9. Kemudian akhirnya pertandingan dihentikan sampai menit ke-99 ditambah sekian detik. Artinya ada kelebihan 3 menit. 3 menit sekian detik. 3 menit sekian. Nah, kalau kita melihat rekaman pertandingan di injury time itu, maka jangankan melebihkannya 3 menit. Melebihkannya 1 menit pun tidak beralasan. Tidak boleh, Bang. Gitu. Makanya jangan heran kalau netizen kita menyerang si wasit, kemudian menyerang penyelenggara. Bukan. FC juga diserang. Tapi yang paling ramai mereka serang adalah wasit, kemudian sosial media resmi dari Federasi Bahrain. Bahkan ada yang bikin meme di situ mengatakan bahwa pertandingan tambahan waktu
sampai Bahrain cetak gol gitu. Iya, pertandingan about money gitu ya. Duit. Gitu. Bang, pertama itu satu waktu. Yang kedua, VAR itu adil nggak sih Bang ketika Indonesia dilihat akan ditayangkan kan menjadi bentuk protes juga, sementara Bahrain bebas-bebasnya padahal juga ada peluang itu. VAR itu juga kerap kita pandang sangat subjektif. Subjektif si wasit. Iya, subjektif berdasarkan keinginan wasit dan pengadil di ruang VAR ya. Oke. Nah, VAR itu jadi begini, pertandingan itu kepemimpinan pertandingan sepak bola memang mutlak berada di pundak wasit yang berada di tengah lapangan. Asisten wasit di pinggir lapangan itu pembantu. Wasit VAR itu juga cuma pembantu. Iya. Ya. Wasit VAR kadang-kadang sudah teriak nih, stop dulu, ada kejadian begini. Kemudian kita melihat biasa wasit berkomunikasi kan, melalui headsetnya, bla 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 bla. Kadang-kadang butuh sampai beberapa menit mereka berkomunikasi. Kemudian akhirnya diputuskan oleh wasit untuk tidak melihat layar VAR. Oke, itu sah-sah juga ya? Itu ya sah-sah saja, itu keputusan berada di wasit. Tapi VAR kadang-kadang udah, kamu lihat dong, karena begini. Kenapa saya harus lihat? Pertanyaannya begitu, karena ada yang begini. Iya. Udah, saya melihat tadi tidak ada masalah, kita lanjutkan gitu kan. Jadi dia nggak lihat VAR. Oke. Nah, itu juga menjadi kontroversi yang kedua. Karena ada tiga bahkan dari catatan saya dalam pertandingan malam itu. Yang pertama, saat kita menciptakan gol balasan, ya, itu berulang-ulang wasit sampai kita harus menunggu sampai 2 atau 3 menit. Lumayan lama itu. Iya, lumayan lama tuh. Karena wasit ngotot untuk berkomunikasi. Kayak mau mencari celah di mana lah kesalahannya gitu ya. Kan? Itu yang pertama, itu kontroversi. Yang kedua, pada saat pemain kita dijatuhkan injury time nih, pertandingan udah mau selesai. Iya. Sebelum adanya gol balasan kedua dari Bahrain. Itu kita mendapatkan Marcelino kalau nggak salah yang dijatuhkan di kotak penalti. Tapi jangankan melihat VAR, wasit tidak menggubrisnya sama sekali. Padahal itu potensi ada untuk penalti untuk Indonesia. Untuk lebih detail lagi Bang ya. Betul. Nah yang ketiga, gol kedua Bahrain atau gol balasan yang membuat kedudukan menjadi 2-2. Kalaupun wasit menyadari bahwa dia sudah menambah atau melebihkan waktu sekian lama, terlalu lama, paling tidak gol Bahrain itu dia harus melihat VAR. Karena terlihat jelas ada potensi offside di situ. Ada potensi offside di situ. Ada potensi offside. Iya kan? Harusnya dia mau melihat VAR. Ketika lihat VAR untuk memperjelas apakah potensi itu betul. Tapi dia tidak mau melakukan itu. Tidak. Jadi sekali lagi kalau misalnya keputusan atau kejadian itu merugikan Indonesia, maka dia tidak mau lihat VAR. Bang, sanksinya ini katakan kita sudah mengajukan nota protes kepada AFC penyelenggara dan diterimalah dengan penyelenggara. Apa tuh Bang kira-kira yang bisa Indonesia dapatkan dari protes pertandingan tersebut? Ya, yang pertama tentu efeknya kepada wasit. Ya, artinya dengan adanya surat itu biasanya pihak AFC sebagai penanggung jawab sepak bola di kawasan Asia itu akan melakukan pemeriksaan, kemudian persidangan, dan biasanya akan melihat apakah memang ada indikasi kesalahan dari wasit kaitannya dengan keputusan-keputusan yang merugikan Indonesia, terutama yang berkaitan dengan penambahan waktu yang melebihi 6 menit itu. Nah, jadi efeknya ke wasit, dan kalau memang dianggap bahwa wasit keliru atau kurang cakap dalam memimpin pertandingan itu, biasanya ada suspend, ada hukuman bagi si wasit. Ya, pribadi si wasit. Yang kedua, keuntungan bagi Indonesia dengan melayangkan protes ini adalah tentu AFC akan semakin aware untuk memastikan bahwa pertandingan, terutama pertandingan yang melibatkan Indonesia, itu mereka akan semakin berhati-hati. Lebih dapat perhatian khusus Indonesia gitu. Betul. Termasuk pertandingan lain tentunya. Tapi karena Indonesia yang protes, tentu akan semakin concern terhadap penugasan wasit yang akan memimpin pertandingan yang melibatkan Indonesia. Nah, yang ketiga, selanjutnya dengan ramainya protes, tidak hanya protes resmi dari PSSI ke AFC, tapi juga protes atau kemarahan rakyat Indonesia terhadap kepemimpinan itu, tentu akan membuat wasit-wasit selanjutnya yang ditugaskan untuk memimpin pertandingan Indonesia untuk juga semakin
berhati-hati. Jadi efek kejut lah gitu Bang ya. Iya dong. Efek jerah ya untuk wasit-wasit lain. Betul. Anda bayangkan Adam. Sosial media, sebutlah Instagram resmi Federasi Bahrain, sepak bola Bahrain saja, itu merasakan akibat yang luar biasa. Hanya dalam 15 menit setelah pertandingan malam itu, 15 menit setelah pertandingan malam itu, sosial media Instagram Federasi Bahrain itu dibanjiri tidak kurang dari 135.000 komentar yang menghajar mereka, menyerang mereka. 15 menit doang loh itu. Itu banyak. Luar biasa. Iya. Setelahnya mungkin ini udah kemarahan kali ya Bang. Iya, tapi langsung ditutup sama dia kan. Kolom komentarnya langsung ditutup. Iya. Artinya kemarahan fans bola Indonesia itu luar biasa efeknya. Apalagi yang menyerang pribadi si wasit Ahmed Alkaf ini. Iya. Itu lebih runyam lagi. Kabarnya Instagramnya sampai keblok apa udah error itu katanya. Iya. Dan bukan hanya kemarahan publik sepak bola Indonesia, tapi banyak media-media asing, media di Malaysia, di Vietnam, di Thailand, menyoroti di Eropa, juga, Bang, ya? Di Belanda itu menyoroti itu. Bahkan pemain-pemain yang tidak ada kaitannya dengan pertandingan itu pemain dunia ya. Pemainnya Libanon yang main di Portugal, beberapa pemain yang ada di Liga Italia, sampai pemain yang main di MLS-nya Amerika itu memberikan komentar dukungan kepada Indonesia dan mengecam AFC, mengecam Ahmed Alkaf, dan mengecam Federasi Bahrain. Artinya wasit-wasit yang selanjutnya akan ditugaskan memimpin pertandingan Indonesia tentu berpikir 1000 kali jika ingin melakukan hal yang sama. Main mata atau mau aneh-aneh keputusannya gitu. Itu ya. Iya, karena kita pribadi bos, setelah misalnya nih kita menerima sogokan ya kan, sebutlah sekian ratus juta. Tapi kemudian tiba-tiba tiap hari, saban hari ribuan, ratusan ribu yang menyerang keluarga kita di sosmed, sampai membanjiri email dan sebagainya. Wah, runyam juga. Gak nyaman dan juga ini yang sedang dialami oleh Ahmed Alkaf. Iya. Gitu. Jadi kalau kata anak-anak masjid, biar Tuhan yang membalasnya gitu. Bang, potensi kan ini cukup ramai juga. Pertandingan ulang lah atau Indonesia nyatakan menang itu nggak mungkin ya Bang ya. Itu hoax ya Bang ya. Jadi pencerdasan teman-teman penonton podcast Sobat Muda bahwa kita jangan sampai terbodohi dengan. Jadi pertandingan sepak bola itu jika peluit panjang pertanda pertandingan sudah selesai, maka semua hasil yang terjadi di pertandingan itu dianggap itu clear, adanya. Selesai itu adanya. Terlepas dari kemudian jikapun kemudian kepemimpinan wasit yang buruk kemudian diadukan oleh pihak yang dirugikan dan kemudian diadakan penyelidikan oleh penyelenggara dalam hal ini FC dan ternyata benar bahwa ada kesalahan-kesalahan wasit, maka yang mendapat hukuman adalah wasit yang memimpin pertandingan itu tanpa merubah hasil pertandingan itu. Gitu. Bang, biar clear nih Iwan. Karena memang kadang teman-teman pemuda main makan aja itu informasi dari. Saya minum ya Bang, minum Bang. Biasa Bang, aku juga minum. Kita tinggalkan yang sudah lewat Bang. Kan Indonesia Bahrain dengan catatan yang kurang baik dan show must go on. Ya, betul. Indonesia harus terus berjalan dan paling dekat pertandingan dengan Cina. Kita ulas sedikit nih Bang. Kita ulas yang akan datang bagaimana besok ya. Kekuatan Indonesia, timnas kebanggaan kita akankah memporak-porandakan kebesaran Cina tanda kutip atau kelelahan kita melawan kehebatan Cina? Abang Opan paling paham itu. Iya, yang pertama kalau dari si kelelahan sih tidak ya, karena jeda pertandingan dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain cukup lama ya. Diatur sedemikian rupa oleh FIFA, itu cukup memberi waktu kepada setiap tim untuk ini adil. Karena pertandingan di semua grup oleh semua negara dilakukan di hari yang sama. Kemudian masa istirahatnya juga sama panjangnya. Jadi alasan kelelahan itu sepertinya tidak masuk. Mungkin terjadi lah ya. Yang kedua, alasan kelelahan itu semakin tidak masuk karena memang cuaca di Cina itu sekarang sangat lumayan sejuk ya. Kisaran 15-20 derajat. Jadi cukup sejuk. Tidak akan mudah membuat pemain lelah. Bisa dikatakan enggak ekstrim cuacanya. Tidak, sangat-sangat sejuk. Nah, apalagi pemain-pemain kita, pemain inti kita yang dihuni oleh sebagian besar pemain Indonesia berdarah Eropa itu kan terbiasa dengan cuaca dingin. Jadi sangat bagus. Nah, tinggal sekarang adalah apakah
tadi kayaknya agak berlebihan kalau Adam menggunakan kata melumat. Ya kan? Ya. Ini Bang, bahasa provokator anak muda Bang. Ya. Enggak apa-apa. Memporak-porandakan pertahanan Cina gitu. Menyemangati. Kalau kita lihat perimbangan kekuatan kedua tim di grup ini, khusus untuk saat ini, memang saya setuju bahwa harusnya Indonesia bisa mengatasi Cina besok. Oke. Ya, bagaimana tidak perimbangan kekuatannya begini. Satu, dari sisi hasil pertandingan dari 3 pertandingan sama-sama dilakoni. Oke. Indonesia 3-3-nya draw, sementara Cina 3-3-nya kalah. Oke. Ya, dari 3 laga yang telah dilakoni baik oleh Indonesia maupun Cina, Indonesia 2 away, 1 home. Semua kita draw. Cina 2 away, 1 home. Kalah 3-3-nya. Kalah 3-3-nya. Terakhir tanggal 10 yang lalu kan sebelum kita main, mereka main di Australia sore, dia kalah 3-1 dari Australia. Nah, yang kedua, posisi klasemen sementara di grup C ini kita peringkat 5, Cina peringkat 6. Oke, jadi memang dia di bawahnya kita. Ya. Yang ketiga, dari sisi gol agregat. Oke. Ya, kita sejauh ini baru kebobolan 3 gol. Sementara Cina sudah kebobolan 12 gol. Banyak. Dalam 3 pertandingan. Artinya dari sisi pertahanan Lemah berarti. lemah. Cina sangat lemah. Dan setelah peluang Indonesia ya Bang. Nah, oleh karena itu kalau kita melihat perimbangan kekuatan per hari ini antara kedua negara ini, saya sepakat walaupun tidak melumat, tapi setidaknya harusnya Indonesia bisa mengatasi Cina. Iya. Ya nggak usah banyak-banyak, 2-1 atau 1-0 cukup lah. Cukup ya Bang. Nah, tapi kalau kita berbicara tentang sejarah pertemuan kedua tim, termasuk peringkat FIFA, harus kita akui bahwa Cina masih dikdaya. Itu kadang menghantui itu Bang. Kayaknya Indonesia lawan Cina kayak bagaimana sejarah, gitu. Ya kan? Nah, contoh misalnya sejarah pertemuan keduanya sudah 17 kali. Kita hanya 3 kali menang. 3 kali menang melawan Cina. Kemudian 3 kali draw. 11 kali mereka menang. 11 kali Indonesia kalah ya berarti ya. 11 kali kita kalah. Pertemuan terakhir kita di level senior di pertandingan resmi itu terjadi tahun 2014 yang lalu. 2014. Ya, piala 10 tahun kira-kira ya. Penyisian Piala Asia ya. Pada saat itu kita menahan mereka 1 kali imbang dan kita kalah sama mereka. Nah, sebelum itu kita selalu kalah baik itu di penyisian Asia untuk Piala Dunia maupun Piala Asia. Bahkan tidak jarang kita dikalahkan dengan skor yang sangat mencolok ya. 5-0 atau lebih dari itu. Oke. Gitu. Nah, yang ketiga, jadi tadi perimbangan kedua tim. Ya. Untuk yang ada sekarang ini, kita nggak ngomong sejarah. Yang objektivitasnya ya, Bang ya. Objektivitas hari ini harusnya kita bisa mengatasi. Tapi kalau kita berbicara sejarah, ya Cina dikdaya, terlalu dikdaya melawan kita. Kemudian yang terakhir adalah kondisi di mana besok kita akan bermain di kandang mereka. Iya, dan ini tuan rumah ya. Betul. Nah, sekarang begini. Cina itu kan dari sisi peringkat FIFA jauh di atas kita. Ya. Dari sisi sejarah kita dikuasai oleh mereka dalam sepak bola ini. Kemudian besok akan main di kandang mereka. Ya. Kemudian sekarang mereka terseok-seok. Kita mengibaratkan mereka adalah macan yang lagi terluka. Ya, terluka nih, 3 kali main, 3 kali kalah, kebobolan sudah 12 gol. 12 kali. Kebayang dong bagaimana mereka menempatkan pertandingan menghadapi Indonesia besok sangat penting. Ini hidup matinya Cina nih Indonesia. Jadi dia habis-habisan betul. Habis-habisan melakukan segala-galanya untuk tidak kalah. Mempertaruhkan harga diri dia. Betul, dan harus menang. Sampai kalah 4 kali berturut-turut. Apalagi kalah menghadapi Indonesia pula. Yang peringkat FIFA-nya 130-an ya kan. Jauh di bawah Cina. Jauh di bawah Cina. Artinya begini, ada tuntutan publik di sana bahwa apapun Cina harus menang besok. Publik di sana bisa saja menerima. Mereka kalah dari Jepang, oke lah, Jepang di atas mereka. Mereka kalah di Arab Saudi, oke lah, Arab Saudi di atas mereka. Mereka kalah dari Australia, nggak apa-apa Australia di atas mereka.
Tapi kalah dari Indonesia pasti mereka menganggap itu aib. Sebuah penghinaan mungkin ya Sebuah bagi penghinaan. rakyat Cina itu ya Bang ya. Nah ini yang secara psikologis. Tapi sekaligus tekanan psikologis dari publik Cina ini menjadi keuntungan bagi Indonesia. Karena biasanya tim yang dilanda tekanan sedemikian beratnya itu sulit untuk bermain lepas. Oke. Karena target mereka harus menang. Jadi ya kan? kayak tertekan ya Bang Tertekan. ya. Atau terbebani. Ini harusnya bisa dimanfaatin oleh Indonesia besok. Oke, tadi dari sisi Cina tuh Abang udah ngupas tuh. Sekarang kita coba kupas dari sisi Indonesia. Iya. Sisi Indonesia kekuatannya, terus ofensif teman-teman striker, teman-teman playmaker tengah dan defense-nya. Coba Abang secara mengupas Indonesia. Iya. Ini masuk tahun ke-5. Sinteyong itu 2019. Ya, masuk tahun ke-5. Sinteyong berkarya melatih timnas Indonesia di berbagai jenjang umur, termasuk senior. Setelah dia 2 tahun melatih Indonesia, maka kritik saya ke Sinteyong sampai hari ini saya konsisten pada satu poin, satu bentuk kritik. Bahwa saya masih heran melihat strategi pertandingan yang diterapkan oleh Sinteyong dari satu laga ke laga yang lain. Karena dia belum juga menemukan 11 pemain yang pakem untuk diturunkan dari satu ke laga yang lain yang lazim kita sebut starting 11. Oke. Ya, masih meramu nih Bang. Kalau Adam memperhatikan, maka dia selalu merubah-rubah pemain yang diturunkan di menit awal. Oke. Ya, bahkan tidak jarang pemain yang diturunkan sebagai starter sejak menit awal itu menjadi kejutan karena pemain itu sejatinya belum pernah diturunkan sebelumnya. Ya, contoh laga menghadapi Bahrain kemarin dia langsung menurunkan Malik Rizaldi misalnya. Pemain Persebaya ini kan tidak pernah diturunkan sebelumnya. Beruntung Malik juga menjawabnya dengan performa yang luar biasa. Ya, walaupun kepalanya berdarah dia tetap main dengan stamina, puputan ya. Luar biasa. Istilah Bali puputan. Kemudian dia juga untuk yang pertama kalinya tidak memasang Rizky Ridho di belakang. Oke. Kemarin waktu lawan Bahrain ya. Dan itu kejutan tuh buat para pengamat sepak bola tuh Bang. Oh iya dong. Harusnya Rizky Ridho kan jangkarnya Indonesia tuh. Bukan cuman itu kan begini. Dalam sepak bola itu dikenal ada pakem yang namanya starting 11. Atau pemain inti yang senantiasa menjadi pemain utama yang diturunkan dari satu pertandingan First lain. Pertandingan starting 11-nya itu 11 poin pertama. Kalaupun ada yang digantikan itu biasanya alasannya jelas. Apakah kurang fit atau cedera ya Bang ya? Kurang fit atau skema pertandingan berubah dari 4-4-2 menjadi 3-5-2 dan sebagainya ya kan. Tapi kalaupun perubahan itu dilakukan, tidak mengganti pemain yang selalu menjadi pemain langganan starting tetap 11. Dengan pemain yang menjadi pemain debutan kan. Ini agak riskan. Jadi kira-kira Bang Opan mau menyampaikan ini masih trial and error kayaknya, masih coba-coba, masih meramu mana yang pas, mana yang cocok. Saya selalu mengatakan bahwa perubahan-perubahan pergantian pemain itu yang sulit untuk disangka-sangka mungkin menjadi strategi atau taktik dari Sinteyong, tapi sekaligus bisa menjadi bumerang. Oke. Ya, dan itu juga mengherankan. Saya mengatakan tetap mengherankan. Ya, kayak Piala Asia yang lalu di Qatar tiba-tiba Elkan Bagot diplot jadi striker, padahal selama ini main di belakang. Itu kan semua kita heran ya kan, strategi apa itu, gitu kan? Makanya saya selalu mengatakan sejak beberapa tahun yang lalu bahwa Sinteyong sepertinya menggunakan atau memanfaatkan keberadaannya di Indonesia untuk bereksperimen. Seperti menambah portofolio untuk karirnya ya kan. Jadi agak ngeri-ngeri sedap juga kita Bang. Iya, ngeri-ngeri sedap. Nah kita lihat di besok siapa lagi, apalagi nih kejutan yang diturunkan ya kan. Tiba-tiba mungkin Witan main sejak awal apa, aduh. Kan? Bang, kan kita sudah bertanding 3 kali nih dan imbang hanya dapat skor 1, hanya poin 1 dapat. 3. Iya, 1-1 3 kan. Setiap imbang kan 1 poin. Menurut Abang
kira-kira kita akan lolos nggak di penyisihan? Ini pertanyaan bagus nih. Kebetulan sudah 3 hari saya bahas di diskusi grup kita yang WA itu. Saya juga udah sempat ngomong di mana TV kok nggak salah. Bagus banget nih. 3 pertandingan yang sudah kita lakoni, memang Indonesia belum pernah kalah. Iya. Tapi kita juga belum pernah menang. Sehingga poin kita cuma 3. Pertanyaannya Adam tadi, imbang-imbang apakah kita akan lolos? Adam, satu hal yang harus kita catat, terutama harus dicamkan oleh PSSI, oleh Sinteyong dan tim adalah tidak ada tim yang lolos ke putaran final Piala Dunia jika hanya bermain draw. Nggak pernah ada tuh Bang ya? Walaupun dia tidak pernah kalah. Iya. Tidak ada. Karena dapat skornya kalau draw kan cuma 1. Harus menang 3 biar banyak. Betul. Justru jauh lebih bagus kalau misalnya 3 pertandingan kita sudah lakoni, kita kalah 1 kali nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Tapi drawnya 1 kali menang 1 kali. Iya. Daripada kita nggak pernah kalah, iya kan? Gitu loh. Jadi harus dicatat bahwa jangan mensyukuri hasil yang terus dari satu pertandingan yang lain. Itu bukan ini, yang disyukuri. Kita udah bisa menahan imbang, wah kita syukuri. Ini kita mau targetnya hanya untuk sekedar tidak kalah atau mau lolos. Betul ya Bang. Harusnya kalau kita mau lolos hasil draw itu nggak boleh kita syukuri. Dan nggak usah euforia juga. Nggak usah euforia. Hebat menahan imbang Arab Saudi. Nggak usah euforia. Karena itu bukan prestasi gitu Bang. Bukan prestasi. Iya. Prestasinya lagi, adalah tidak lolos. Lolos. Tidak ada tim yang lolos kalau hanya bermain imbang. Apalagi nanti lawannya Cina, terus Jepang, setelah itu apa Bang? Kita masih akan melakoni 7 pertandingan sisa di grup C ini. Kita sudah mulai menjalani 3. Kan ada home and away. Iya. Jadi 7 pertandingan selanjutnya kita akan melakoni laga away menghadapi Cina besok. Iya. Kemudian menghadapi Jepang, menghadapi Australia. Ya. Kemudian kita akan bermain home di 4 pertandingan selanjutnya. Yakni menghadapi Arab Saudi, menghadapi Bahrain, menghadapi Cina, menghadapi Jepang, gitu. Iya. Ya. Nah, semakin terjal tuh Bang perjalanannya Bang ya? Iya masih, karena sampai tahun depan bulan Juni kan. Iya. Nah, targetnya Ketua Umum PSSI kan minimal kita bisa meraih poin 15. Oh, targetnya poin ya, bukan lolos ya Bang? Ya, artinya dengan kita dengan kan poin 15 bisa lolos. Lolos menjadi target. Tapi dengan 15 itu sepertinya bisa menjamin kita berada pada posisi ketiga. Posisi ketiga ya. Kalaupun kita berada pada posisi ketiga di klasemen grup C, kita belum lolos langsung. Nggak lolos dong ya? Yang lolos langsung kan peringkat 1 dan 2. Juara grup dan runner up. Iya, lolos langsung. Oke. Tapi peringkat 3 ini masih akan lolos ke putaran keempat. Di putaran keempat itu nantilah dari peringkat-peringkat 3 ini ditambah 1 peringkat 4 terbaik akan dicari lagi 2. Artinya tidak terhenti jika kita berada di posisi ketiga. Posisi 3. Gitu ya Bang. Kita nggak terhenti. Oke. Tapi kalau kita posisi 5 berhenti. Udah selesai ya Bang. Selesai. Ke posisi keempat, kelima udah selesai ya Bang ya. Udah nggak ya? 4 lihat. Masih ada juga. Masih ada peluang. Tapi cuma 1 dari 3 grup. Oh. Gitu. Ya harapan sih minimal runner up gitu ya untuk semangat optimis. Kalau kemarin kita menang lawan Bahrain, kita menang lawan Cina misalnya. Kemarin kita menang lawan Bahrain, kemudian besok kita menang Cina, berarti peringkat 2 itu terjaga. Oke. Terjaga, tapi karena kemarin kita gagal lawan Bahrain, cuma dapat 1, ya peringkat kita nggak jadi naik ke peringkat 2. Kemarin kalau kita menang lawan Bahrain, kita langsung berada di peringkat 2. Masih ada peluang itu ya Bang. Langsung ada di peringkat 2. Oh sementara. Iya. Ya. Kalau peluang sih masih. Oke. Baik Bang Opan, kita berada di penghujung acara nih. Kita ingin bahwa para pecinta olahraga khususnya sepak bola optimis dan jiwa nasionalisnya itu tidak pernah kendur satu langkah pun. Ya kan? Nah, kita minta pesan dan motivasi dari Bang Opan untuk kebaikan olahraga Indonesia, terutama sepak bola, agar terus berprestasi dan menjadi kebanggaan anak-anak muda Indonesia. Iya. Gitu Bang Opan. Waktu Bang Opan kita persilahkan. Ya, jadi KNPI terutama Rumah Pemuda ini menjadi sebuah terobosan untuk bisa menjadi mimbar.
berbagi informasi ke segenap pemuda dan pemudi Indonesia dimanapun berada. Dan sejak saya pertama muncul di sini untuk bersama-sama ngobrol seperti ini, terutama tentang sepak bola Indonesia, saya selalu menekankan dan meminta kepada KNPI bahwa sudah saatnya KNPI juga harus berperan serta dalam meningkatkan prestasi olahraga Indonesia, terutama di mata dunia. Kenapa? Karena KNPI adalah lembaga yang menaungi anak-anak muda nih. Sementara kalau kita berbicara olahraga, maka duta-duta kita, atlet-atlet kita yang berlaga di dunia internasional ada anak-anak muda semua. Iya. Nggak ada tuh orang tua yang berlaga ya, kecuali kalau untuk kelompok usia tua. Anak muda hanya olahraganya untuk anak muda Iya, yang anak bertanding. Nah, jika pun bukan tentang olahraga prestasi, setidaknya jika KNPI menggalakkan keolahragaan di Indonesia, maka itu kaitannya dengan kebugaran, kesehatan anak-anak muda Indonesia ya. KNPI punya tanggung jawab untuk mencegah. Ya, jadi kalau sekali lagi olahraga itu kan tentang dua hal, tentang prestasi dan tentang kesehatan, kebugaran. Ya, KNPI punya peran moral untuk mencegah jangan sampai anak-anak muda kita satu demi satu mulai tumbuh obesitas nih, penyakit, badannya gendut, lama bergerak, nggak energi, gitu. Jadi jadi kurang nilai pemudaannya itu. Betul. Saya saja nggak mau kayak begitu ya kan, padahal bukan pemuda lagi. Jadi sekali lagi mudah-mudahan pemuda-pemuda Indonesia bisa berkontribusi bagi negara tidak hanya melalui jalur politik, tidak hanya melalui hal-hal yang seperti selama ini menjadi tapi olahraga menjadi salah satu wadah yang luar biasa. Jangan lupa pemuda Indonesia, bendera Republik Indonesia yang merah putih itu hanya berkibar di negara orang lain untuk dua alasan. Yang pertama, kalau presiden kita berkunjung ke sana. Yang kedua, kalau kita bisa meraih medali di negara orang dalam cabang olahraga. Luar biasa teman-teman. Jadi kita harus mengharumkan nama bangsa Indonesia melalui event olahraga. Dan kita yakin Indonesia semakin lama semakin membaik olahraganya. Dan ingat, olahraga bukan hanya prestasi, tapi buat kesehatan dan kebugaran. Jadi jangan malas berolahraga. Betul. Badan harus sehat, fit, bugar. Ya lari, jalan, jogging. Dan olahraga bukan hanya bola juga kan. Ada badminton, ada volley, ada renang. Banyak lah. Harus bugar nih. Harus bugar, iya. Alhamdulillah bang, saya walaupun agak gemuk, badminton masih seminggu 3 kali. Baik sobat muda Indonesia, kita akhiri podcast yang menarik ini, membawa manfaat dan menambah khasanah kita tentang sepak bola, terutama pertandingan AFC, Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia. Ya, ronde ketiga grup Asia. Besok. Dari saya sekian, salam pemuda, speed, smart, and solid. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.